Di salah satu sisi bagian dunia, di negara yang kaya keindahan alamnya, disinilah Indonesia. Hidup ribuan reptil raksasa yang keberadaannya telah ada sejak zaman purba. Jalannya yang tegap dengan tubuh dan kaki-kaki besarnya seakan siap memangsa siapapun yang ada di hadapannya. Terletak di Tenggara Indonesia, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, inilah gugusan Kepulauan Komodo. Bentang alam yang indah, lengkap dengan berbagai spesies di dalamnya membentuk suatu ekosistem yang seimbang dan harmonis. Gugusan kepulauan ini terdiri atas 3 pulau besar, yaitu Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Spesies yang hidup dalam kawasan ini berjumlah 277 jenis yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia. 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, 37 spesies reptilia, 253 spesies karang pembentuk terumbu, serta sekitar 1000 spesies ikan. Di dalam taman lautnya terkandung biota laut yang sangat beragam dan termasuk terkaya di bumi. Keanekaragaman hayati dengan ekosistem yang besar tersebut adalah bukti betapa kayanya alam di sini. Kepulauan Komodo termasuk ke dalam kawasan Wallacea, yaitu kawasan biogeografis yang mencakup sekelompok pulau dan kepulauan di wilayah Indonesia bagian tenggara. Pulau-pulau ini terpisah dari paparan benua Asia dan Australia oleh selat yang dalam. Kawasan Wallacea ini adalah tempat di mana Alfred Russel Wallace mendapatkan inspirasi dan mencetuskan konsep teori garis Wallacea, kemudian diperbaiki dengan adanya garis Weber. Garis Wallacea-Weber sendiri adalah sebuah garis hipotesis yang memisahkan geografi hewan Asia dan Australia. Bagian barat dari garis ini berhubungan dengan spesies Asia, sedangkan di bagian timur kebanyakan berhubungan dengan spesies Australia. Karena faktor geografinya tersebut, daerah ini banyak dihuni oleh jenis hewan endemik dan spesies fauna yang unik. Dan inilah dia satwa yang menjadi ikon dan merupakan endemik dari pulau ini. Dialah Komodo, si kadal purba raksasa, atau penduduk setempat biasa menyebutnya dengan nama Ora. Dua pulau besar yaitu Pulau Rinca dan Pulau Komodo merupakan tempat tinggal Ora dengan total populasi berjumlah sekitar 5.400 ekor.
Kedua pulau ini juga merupakan kawasan Taman Nasional Komodo yang dikelola oleh Balai Taman Nasional Komodo, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Perjalanan menuju Pulau Rinca ditempuh selama 2 jam menggunakan kapal sewaan dari Pelabuhan Laut Labuan Bajo. Kita akan disuguhi pemandangan pulau-pulau kecil di antara lautan yang biru. Hamparan dataran yang berwarna kuning akan kita jumpai jika musim kering tiba. Sedangkan hijaunya dataran akan kita lihat ketika musim hujan datang. Deburan ombak, desiran angin laut, serta kicauan burung laut juga akan menyertai kita dalam perjalanan ini. Komodo pertama kali didokumentasikan oleh orang Eropa pada tahun 1910. Kemudian Peter Owens, seorang direktur Museum Zoologi Bogor, melakukan penelitian dan menerbitkan sebuah tulisan mengenai komodo. Ia juga menyarankan Varanus komodoensis sebagai nama dari hewan yang telah ditelitinya tersebut. Hewan yang juga lihai berenang ini ternyata merupakan kerabat dekat dari hewan purba dinosaurus. Jika sedang lapar, hewan ini dapat memakan sebanyak 80% dari berat tubuhnya dalam satu waktu. Ini bekas kotoran komodo. Ini kalau kita melihat dari bulunya, ini bekas bulu rusa yang dia makan. Itu dia makan semua, Pak. Ini yang putih-putih ini dari tulang binatang yang dia makan. Itu tulangnya hancur, Pak, hancur jadi tepung gini. Yang nggak bisa dicerna cuma bulu sama kuku, yang lainnya akan habis, Pak, akan jadi putih. Paling dia makan seminggu kemudian dia akan keluarin, paling lama ya, Pak, seminggu. Itu dia keluarin, dia kotoran dia buang, akan kita ketemukan hanya bulu sama bekas putih-putih, itu tulang belulangnya binatang, Pak. Hewan berdarah dingin yang aktif beraktivitas pada siang hari ini adalah sang predator pemakan daging dan bangkai. Komodo dewasa biasanya memiliki berat sekitar 70 kg. Ia memiliki ekor yang sama panjang dengan tubuhnya. 60 buah gigi yang bergerigi tajam sepanjang 2,5 cm siap untuk mencabik siapapun mangsanya. Cara mereka berburu adalah dengan mengendap-endap, diikuti dengan serangan tiba-tiba terhadap korbannya. Komodo dapat menemukan mangsanya dengan menggunakan penciuman yang tajam pada jarak 4-9,5 km. Lebih dari 28 bakteri gram negatif dan 29 gram positif telah diisolasi di air liur ini. Bakteri-bakteri tersebut menyebabkan septik kimia pada korbannya. Jika komodo tidak langsung membunuh mangsanya, infeksi akibat bisa dan bakteri komodo akan membunuh korbannya tersebut dalam waktu 1 minggu kemudian. Komodo memiliki lidah yang panjang, berwarna kuning dan bercabang. Komodo jantan memiliki tubuh lebih besar daripada komodo betina. Sedangkan jika dilihat berdasarkan usia, komodo muda lebih berwarna dengan perpaduan warna kuning, hijau, putih, dan warna dasar hitam melekat di tubuhnya. Semakin bertambah usianya, warna tubuh komodo akan memudar menjadi gelap. Komodo memiliki lubang telinga, namun mereka tidak memiliki indera pendengaran. Penglihatannya mencapai 300 meter.
Namun karena retinanya hanya memiliki sel kerucut, ia tidak begitu baik jika melihat di kegelapan malam. Komodo mampu membedakan warna, namun tidak seberapa mampu membedakan objek yang tidak bergerak. Walaupun memiliki penciuman yang tajam, bukan berarti komodo memiliki alat penciuman yang baik karena lubang hidungnya tidak memiliki sekat rongga badan. Hewan ini juga memiliki indera perasa di lidahnya. Hanya ada sedikit pada bagian ujung-ujung saraf belakang tenggorokan. Sisik-sisik komodo beberapa di antaranya diperkuat dengan tulang, memiliki sensor yang terhubung dengan saraf yang memfasilitasi rangsangan sentuhan. Kita sekarang sudah berada di Loh Buaya. Nama lokasi Loh Buaya, Pulau Rinca. Salah satu tempat kunjungan wisata untuk di Pulau Rinca. Nah, di sini ada beberapa komodo. Di sini 1 ekor, 2 ekor, dan ini 1 lagi datang dari gunung. Ini yang betina ini. Nah, komodo ini selalu dia standby di sini dan mempermudah kita bisa lihat komodo di sini. Kalau kita jalan ke hutan itu agak susah kita ketemukan. Komodo secara alami hanya ditemui di Indonesia, hidup di padang rumput kering terbuka dan hutan tropis pada ketinggian rendah. Komodo adalah binatang penyendiri, berkumpul bersama hanya pada saat makan dan berkembang biak. Untuk tempat berlindung, komodo menggali lubang selebar 1 hingga 3 meter dengan tungkai depan dan cakarnya yang kuat. Karena ukuran tubuhnya yang besar dan kebiasaan tidur di dalam lubang, komodo dapat menjaga panas tubuhnya selama malam hari dan mengurangi waktu berjemur pada pagi selanjutnya. Sebelah bawah sana ada gundukan tanah. Itu sebenarnya sarang burung gosong. Sarang burung gosong ini dimanfaatkan oleh komodo untuk tempat bertelurnya komodo. Nah, di sini ada banyak lubang. Itu hanya untuk kamuflase saja. Dia hanya manfaatkan 1 lubang untuk nyimpan telurnya. Sementara yang lainnya dia tidak gunakan. Karena komodo lain bisa datang makan lagi telurnya atau babi datang makan telurnya. Jadi dia buat banyak lubang. Setelah dia bertelur nanti dia akan tutup. Lubangnya tutup sampai dia penciuman tidak terdeteksi lagi. Ada telur di dalam, itu baru dia lepas. Nah, di bawah sana sepertinya ada pergerakan. Mungkin coba lihat, mungkin ada komodo yang lagi menggali sarang di bawah sini. Oh ya, di bawah itu ada komodo betina. Dia lagi gali sarang itu. Dan sekarang sudah mau musim bertelurnya dia. Coba kita tengok ke bawah. Oh ya. Ini ada 1 ekor komodo betina. Dia lagi keluar dari sarangnya. Musim kawin komodo ada Juli, Agustus, September itu sudah mulai bertelur. Sekarang mereka lagi musim gali sarangnya. Telurnya itu 15 sampai 30 butir per ekor. Nah, setelah dia bertelur nanti dia tutup kembali ini lubang. Sudah itu yang betina dia akan nunggu
sampai betul-betul aman telurnya, sampai tidak terdeteksi sama binatang lain, baru dia lepas. Nah, setelah anaknya keluar, itu sangat-sangat waspada sekali. Begitu dia keluar, kepalanya lihat kiri kanan dulu anak komodo itu. Begitu dia rasa aman, dia akan lari ke pohon. Tapi pada saat dia nyimpan telur, itu dia jaga gitu. Pas anaknya menetas, telurnya menetas, anaknya keluar, dia bisa makan. Karena komodo ini kanibal. Nah, anak komodo ini begitu menetas telurnya, anaknya itu langsung naik ke pohon untuk menyelamatkan diri. Nah, selama kurun waktu 1,5 tahun, dia akan hidup di atas pohon. Dan itu dia cari makanannya itu kayak insek seperti telur burung, cicak, tokek, dan lain-lain. Begitu dia sesekali dia akan turun ke tanah untuk cari mangsa makanan yang lain. Begitu selesai dia akan naik lagi ke pohon. Karena induknya bisa kejar dia atau komodo lain bisa mengejar dia. Maka safety-nya begitu menetas, dia langsung cari ke pohon. Nah, ini salah satu contoh dia untuk mempertahankan home ringnya, dia punya tempat tadi, lubangnya tadi, dia mempertahankan telurnya dari serangan binatang-binatang lain. Jadi dia menjaga. Ini off. Kemungkinan ini komodo yang punya sarang ini sudah bertelur, sehingga dia menjaga telurnya untuk menghadang semua komodo atau binatang lain yang mau makan telurnya. Seperti sekarang ini dia mensarangin ada jebol nih. Nah, komodo yang satu ini dia berusaha untuk mencari sarangnya, sehingga komodo yang punya sarang ini, yang induk ini, dia tetap menjaga dan telur di dalam, sehingga dia tutup dia punya lubang itu dengan badannya, sehingga komodo yang satu ini tidak bisa ngambil telurnya, tidak bisa makan telur yang di dalam tanah itu. Nah, ini induknya sebelah sana, yang betina sebelah sana, itu dia berusaha untuk menutup kembali lubang yang sudah ada, sehingga komodo yang satu ini tidak bisa mendeteksi bau telur yang ada di dalam tanah. Komodo betina tadi yang punya sarang, sekarang dia berusaha untuk nutupi telurnya tadi. Nah, ini yang komodo yang datang ganggu sarang tadi. Dan saya tidak tahu apakah sebentar akan dia kembali lagi untuk mengganggu komodo yang betina ini. Dan di samping ini ada sarang burung gosong. Burung ini yang punya sarang ini sebenarnya. Nah, dia bekerja untuk nimbun ini bertahun-tahun untuk bertelurnya dia juga. Tapi komodo ini seenak hatinya dia manfaatkan sarang yang ada ini, karena tumpukan tanah ini agak empuk dan mudah untuk digali sama komodo. Nah, di sini juga komodo betina ini sudah ada luka juga di tangannya. Di tangan kanannya itu ada luka. Nah, ini kita lihat ada luka, tapi dia masih tetap pertahankan gitu. Luka akibat berantem tadi.
Komodo merupakan spesies yang rentan terhadap kepunahan dan dikategorikan sebagai spesies rentan dalam daftar IUCN Red List. Dengan latar belakang dan kekhawatiran ini, tahun 1980, pemerintah Indonesia menetapkan berdirinya Taman Nasional Komodo untuk melindungi populasi komodo dan ekosistemnya di beberapa pulau. Pada tahun 1977, Taman Nasional Komodo dinyatakan sebagai cagar manusia dan biosfer, juga sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO pada tahun 1991. Presiden Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai simbol nasional pada tahun 1992. Terakhir pada tahun 2012 lalu ditetapkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban alam yang baru. Sang pagi menyapa. Di bawah sinar mentari terlihat sang kadal purba berjalan dengan tegapnya, menyusuri dataran yang terbentang luas. Sebagai kawasan konservasi bagi flora dan fauna dengan ekosistem uniknya, Taman Nasional Komodo memiliki berbagai titik kepentingan bagi wisatawan untuk melihat keasrian alamnya, terutama komodo. Namun, keberlangsungan habitat komodo dan alam sekitarnya sebagai sebuah ekosistem yang dinamis harus lebih diutamakan. Mari kita jaga dan lestarikan keasrian kawasan ini sebagai salah satu warisan dunia. Pertahankan Ora, si kadal besar dari timur Indonesia, agar dapat dilihat oleh generasi kita selanjutnya.